Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 21 Maret 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terhadap banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan ini membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat menjalani kehidupan ini. Saya kutipkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Menjadi seorang nabi, pilihan Tuhan, utusan Tuhan, ternyata harus siap tidak dihargai. Kiranya kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya tidak dihargai, sakitnya di sini, sungguh. Namun ini adalah wacana dan kehendak Tuhan supaya kita menjadi pilihan dan utusan Tuhan yang siap dihargai, namun juga siap untuk tidak dihargai. Maka menjadi murid Tuhan, menjadi orang Katolik, bukan untuk menjadi orang yang lemah, namun sungguh Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dan pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh itu, salah satu tandanya adalah dia tidak suka mengeluh. Memang kesulitan ada, masalah ada, tantangan hidup ada, namun tidak mengeluh. Selalu mencari jalan, peluang, dan kesempatan. Dan yang kedua, dia mau mengangkat beban berat. Tidak hanya mau mengangkat beban yang ringan, beban berat pun mau diangkat. Itulah tanda orang kuat. Dan yang ketiga, selalu melihat ke depan, berpikir positif, tidak mengingat-ingat yang lalu, namun sungguh berpikir ke masa depan, sehingga selalu penuh harapan. Dan seperti Tuhan sendiri dalam akhir Injil, Tuhan Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kadangkala kita perlu menghindari bahaya, tidak perlu untuk menerjang bahaya. Semoga kita selalu waspada, siaga, dan berjaga, sehingga hidup kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.